Halo, balik lagi sama Om Glo. Oke, kali ini Om Glo akan mereview satu mobil dari merek Nissan yang identik dengan model kodok. Nah, mobil apakah itu? Oke, kita langsung aja kita lihat mobilnya. Oke, udah lihat apa yang dimaksud dengan Nissan kodok? Yaitu adalah Nissan Juke. Dan inilah mobilnya. Oke, bisa dilihat. Ini ada Om pinjem dari showroom Setiawan Mobilindo. Itu tepatnya ya. Yang di daerah Bekasi, yang sempat kita waktu tahun lalu kita gerbek juga. Nah, ini adalah salah satu unit yang low kilometer bisa dibilang, karena ini 2011 kilometernya baru 40 ribuan lah. Oke, seperti apa wujud mobilnya? Ayo kita mulai dari eksterior. Oke, dari eksterior bisa dilihat tampak depan ya, unik ya. Lampunya di sini, headlampnya ini, lampu kecilnya di sini, lampu sennya di sini ya, gitu. Jadi, nah kenapa bisa dibilang kodok? Ini sih baru tampak depan, tapi emang dari tampak depan sendiri udah unik modelnya ya. Bisa dibilang ya kayak mobil zaman dulu, tapi udah modelnya sekarang gitu. Jadi unik ya. Jadi di setiap sudut kap mesin, bumper, sama bagian fender bawah itu ada lampu. 1, 2, 3 ya. Makanya dibilang unik gitu. Terus untuk grillnya sendiri ini ada yang bolong-bolong. Yang ini garis kecil. Nah, biasanya kan Nissan itu dari sini sampai sini itu garis. Cuma ini beda. Makanya ini bisa dibilang Nissan kodok, tapi unik eksteriornya. Oke, untuk lampu sendiri dia masih halogen ya. Tipenya kayaknya H4, jadi belum LED atau HID. Nah, itu dari untuk depannya. Nah, kita lihat dari samping. Samping sendiri untuk spionnya belum ada sen. Sennya ada di sini. Nah, untuk pelek sendiri menggunakan ring 17. Jadi untuk pelek standarnya sendiri dia sudah besar ya, menggunakan ring 17 dengan ukuran ban 215 55 17. Jadi kalau mau upgrade untuk pelek sendiri itu bisa naik 2 inch ke ring 19, itu masih aman gitu. Karena untuk uang fendernya juga masih sangat luas nih. Ini aja 17, dia masih ada sekitar 5 jari ya gitu. Jadi kalau dimasukin 19 tuh paling hanya sisa mungkin 2 atau 3 jari gitu. Jadi ini salah satu mobil yang bisa masuk pelek gede gitu ya. Terus untuk pengereman sendiri depan udah cakram menggunakan ABS. Terus di sini ada tambahan side skirt pemanis sampai belakang. Untuk handle pintu sudah model tarik dan sudah menggunakan keyless entry. Jadi untuk mengunci apa tinggal dipencet gitu. Nah, di belakang menggunakan 17 juga, tapi remnya dia masih menggunakan tromol. Terus tromol ya. Kalau depan kan tadi cakram, di sini ada tangki bensinnya di sebelah kanan. Nah, ini bagian belakang. Ini lampunya bentuknya juga unik ya. Dari sini ke sini terus ke sini gitu. Nah, inilah yang suka orang bilang kodok gitu. Karena dari depan sampai belakang bentuknya kayak kodok. Begini lah ya, gitu ya. Begini kayak kodok gitu. Nah, makanya dibilang Nissan kodok. Nah, terus ini ada untuk pemanis saja sih. Dia sudah menggunakan Xtronic CVT Matic. Terus ini ada sensor parking 2 biji. Saya ada Nissan. Ya, ini logo Nissannya. Ini ada wiper. Ini ada semprotan wiper ya. Oke, untuk belakang sih terlihat untuk ground clearance-nya lumayan tinggi ya untuk mobil ini ya. Jadi untuk di perkotaan maupun luar kota sangat nyaman gitu. Terus di sini ada tulisan Juke. Nah, ini kayaknya sepertinya tambahan karena Juke itu tidak ada yang menggunakan turbo atau turunan bokir, tidak ada. Jadi Juke itu mesinnya sama atau identik dengan Nissan Grand Livina, yaitu 1500 cc. Nah,
Ini juga sama di sebelah kiri ya. Untuk pintunya, oh ya, di kaca sendiri sudah ada defogger ya. Jadi biasanya kan mobil zaman sekarang itu kacanya polos, tidak ada real defogger. Ini masih ada. Terus untuk buka pintu belakangnya juga di sebelah sini ya. Kan biasanya di sini, sini. Jadi seolah-olah kalau tampak samping itu mirip mobil 2 pintu, padahal 4 pintu gitu ya. Oke, tampak kiri sama, antenanya di tengah, spion juga polos. Ini ada sennya di sini sampai sini. Nah, inilah kenapa disebut dengan Nissan kodok gitu. Jadi karena bentuknya kayak kodok, ya orang baik bilangnya Nissan Juke itu adalah identik dengan kodok. Oke, itu dari eksterior, kita lanjut ke interior. Oke, balik lagi sama Om Glow. Tadi udah bagian eksterior kita bahas. Oke, kali ini kita lanjut ke bahas segmen interior. Oke, come on. Oke, untuk interiornya sendiri bisa dilihat ya. Di sini bentuk dari door trim ya. Untuk handle pintunya juga unik ya. Dari bentuknya begini, terus untuk door locknya seperti di sini juga. Terus di sini sudah dilengkapi dengan power window di keempat pintu, tetapi seperti biasa auto and up down-nya hanya di posisi driver. Nah, terus di sini hard plastik. Di sini hard plastik, tapi di sini masih ada balutan kain ya di sini ya. Jadi nggak plastik banget sih. Di sini ada kain, terus di sini ada ruang penyimpanan. Di sini ada untuk menyimpan botol. Terus di sini ada speaker. Nah, untuk jok sendiri ini belum menggunakan electric seat, masih menggunakan manual ya. Di mana ini untuk ada ininya, terus ini untuk mengatur ketinggian kursi di sini, untuk maju mundurnya ditarik dari yang posisi depan. Oke, kita ke bagian interior. Nah, untuk kuncinya seperti ini ya. Dia sudah menggunakan keyless entry, jadi sudah tidak menggunakan anak kunci lagi. Nah, kita langsung ke bagian dalam aja. Oke, nah ini adalah bagian dalam dari Nissan Juke ya. Oke, kita nyalain dulu. Nah, ini bisa dibilang juga cukup unik ya, karena ini biasanya Nissan tidak mengeluarkan yang model seperti ini. Nah, ini bisa dilihat ya, di sini ada dari AC. Untuk panel AC-nya sendiri ada yang berbentuk bulat, tetapi di tengahnya berbentuk kotak, jadi kombinasi lah ya. Terus di sini head unitnya sudah menjadi satu dengan panel dengan AC ya. Panel AC-nya sendiri sudah menggunakan digital gitu. Oke, untuk posisinya belum dual zone, jadi masih satu zona aja. Tapi di sini untuk ininya lengkap. Oke, untuk unit sendiri sepertinya sudah dilengkapi dengan USB dan aux ya. Terus di ini menggunakan transmisi matic Xtronic CVT yang saya tahu belum bisa di mode manual ya kayaknya ya, karena tidak ada tombol baik di setir ataupun di sininya nggak ada gitu. Jadi belum kayak yang bisa di matic tapi kayak manual gitu. Oke, di sini ada ruang untuk tempat botol 2. Di sini ada kayak buat koin. Di sini ada ruang penyimpanan cukup besar di sini. Oke. Terus di sini setir sudah dilengkapi dengan steering, tapi belum yang maju mundur itu ya. Teleskopiknya belum ada, jadi belum bisa maju mundur gitu. Jadi baru naik turun aja. Oke. Untuk setir belum ada steering switch, masih polos ya. Di sini ada
sun visor, sudah dilengkapi vanity mirror. Di sini juga sudah dilengkapi vanity mirror. Oke, untuk spion sendiri sudah auto itu ya, beaming, auto dimming gitu. Jadi kalau silau kita bisa ke atasin nih. Di sini ada lampu ya, lampu tengah. Ini bisa diatur sendiri-sendiri ya. Kalau di sini mati, di sini bisa nyalain untuk petunjuk di malam hari kalau kita mau nyari apa-apa gitu. Terus di sini ada Twitter. Ya, di sini standarnya sudah ada dilengkapi Twitter. Di sini untuk ininya, untuk lampu ya, lampu ini, lampu utama, lampu kabut, lampu senja. Di sini wheel wiper juga sudah dilengkapi dengan intermittent dan dilengkapi untuk jeda waktu intermittentnya. Jadi kalau wiper ini bisa agak cepat diam-diam gini atau lambat gitu ya. Terus di sini sudah dilengkapi dengan electric mirror ya, dan sudah dilengkapi dengan fitur retract yang saya tahu. Dia sepertinya dipencet ya. Nah, ini tinggal nyalain lagi gitu. Oke, jadi kalau saat papasan di jalan sempit nggak usah khawatir, bisa dilipat langsung dari sini ya. Oke, bisa lihat di sini untuk kilometernya ya, baru 44.200 berapa ya? Oh, 44.729. Oke. Ini adalah keluaran tahun 2011 dengan kilometer baru 44.000. So pasti pemakaiannya sangat sedikit karena usia mobil ini sudah lebih dari 10 tahun, guys. Oke, itu bagian depan. Kita lanjut ke bagian belakang. Ya, pintunya di sini ya. Oke, di bagian belakang sendiri bisa dilihat bentuk door trimnya, pintunya kecil ya dibanding bagian depan ya, lucu ya, unik ya. Terus di sini tidak ada aksen kain seperti di depan. Di sini sudah menggunakan power window juga, bentuk handle pintu sama untuk pengunci pintunya sama. Di sini dilengkapi untuk penyimpanan botol dan speaker. Oke, di dalam bisa kita lihat ini untuk luasan ruangnya lumayan ya, tapi tidak terlalu lega lah ya, karena ini posisi mengemudi om, jadi cuma tersisa 3 jari aja. Terus di sini polos, tidak ada hand grip. Nah, satu lagi yang lucu dari mobil ini, kenapa hand gripnya hanya ada satu? Ya, di sini nggak ada, di sini nggak ada, di sini nggak ada. Nah, itu aneh. Terus satu keanehan lagi dari Nissan Juke, kenapa hand grip cuma di posisi penumpang depan saja, di belakang tidak ada ya. Tapi untuk fitur keamanan sendiri di sini sudah lengkap ya, masing-masing penumpang diberikan seat belt. Sama untuk mobil ini, untuk bagian depan sudah menggunakan dual airbag di posisi pengemudi dan di posisi penumpang. Jadi sebenarnya kalau dilihat dari bentuknya sih, mobil ini tidak terlalu lapang ya, tapi kalau dilihat dari bentuk luarnya itu kayak lega, tapi padahal di dalamnya tidak terlalu luas. Oke, nih kita lanjut ke bagian belakang. Nih kita lihat bagasinya. Oke, bagasinya lumayan luas ya. Ini bisa dilihat, ini mungkin bisa 1, 2, 3 tas lah ya, tas travel itu bisa. Nah, karena posisinya juga di sini sudah tidak terlalu tinggi ya. Terus di sini ada bagas untuk ban serep, ada di bawah ini mungkin ya. Ya, betul sekali. Ban serepnya ada di bawah sini ya. Tuh. Tapi ban serepnya adalah ban serep temporary, bukan full size. Seperti ban yang digunakan gitu. Jadi selain di atas, di sini ada untuk penyimpanan juga nih. Bisa nyimpan apa itu di bawah sini ya, lumayan lega nih, menyimpan apa mungkin entah barang-barang apa gitu, di sini masih bisa disimpan gitu. Oke, untuk bagasi sendiri masih manual ya, menggunakan pencetan di sini, tapi hanya pencet aja buat buka, jadi tutup pun kita harus manual, nggak pakai begini atau kayak ekstrel dipencet dia langsung turun gitu ya. Itu sih.
Oh, kunci ya? Oh, salah. Iya bener. Berarti murni manual. Saya pikir kayak Nissan X-Trail, dia dipencet, dia nutup sendiri. Ternyata enggak. Ya oke lah kalau gitu. Oke. Untuk bagian kiri sama sih, nggak ada perbedaan ya. Top trimnya sama. Sini. Di bagian depannya juga sama. Bisa dilihat ya, tidak ada perbedaan yang berarti. Untuk bagian dalamnya kiri kanan sama. Oke. Sekian dari Om Glo untuk segmen interior ya. Habis ini kita lihat bagian mesin. Oke, balik lagi sama Om Glo. Tadi sudah membahas eksterior dan interior dari Nissan Juke atau biasa dibilang Juki. Nah, ini kita lanjut ke bagian mesin ya. Oke, bagian mesin bisa dilihat mesinnya pasti sudah umum lagi. Ini adalah mesin 1500, tipenya sama persis dengan Grand Livina dan Evalia gitu. Jadi kalau secara mesin sih sudah pasti untuk spare part banyak ya, karena kan mesinnya juga sama digunakan oleh Grand Livina. Jadi kalau secara spare part mesin nggak usah khawatir, mobil ini mesin sangat banyak gitu. Jadi bisa menggunakan punya Livina, Evalia ataupun Livina yang lama pun juga masih sama gitu. Jadi kelemahan mesin ini adalah sama seperti Livina, dia kalau untuk nanjak agak kesulitan gitu. Tapi nggak tahu ya kalau dengan Juke ini dengan bodi yang kecil, terus mesinnya ini mungkin dia tidak terlalu sulit untuk menanjak. Beda dengan Grand Livina yang bodinya panjang, menggunakan mesin ini dia cukup kedodoran saat menanjak. Itu aja sih kekurangannya dari mesin ini. Oke, untuk spek mesin nanti bisa dilihat di layar sebelah. Oke, itu aja review Nissan Juki atau Nissan Juke yang bisa dibilang juga orang-orang bilangnya modelnya kayak kodok. Mungkin ini bisa menjadi salah satu mobil unik untuk menjadi kendaraan harian. Silahkan untuk para sobat Glo, tergantung dari pilihannya masing-masing. Oke, sekian dari Om Glo, salam otomotif. You follow me anywhere I try to be alone. I find you there. Oh, there's more to me, but anywhere I try to be alone, I find you there. I find you there. Oh iya, lupa. Banyak yang ditanyain sama orang-orang pasti sebelum beli mobil ini, berapa sih pajaknya? Oke, bisa lihat nih, sini pajaknya ya. Ini kebetulan kita pakai dokumen dari showroom, jadi fotokopian. Pajaknya itu di 814 dan 143, jadi kurang lebih sekitar 29 atau 3 juta lah ya per tahun. Ini untuk pajak DKI Jakarta. Mungkin, enggak sih, satu ya. Ini kendaraan pertama, gitu. Jadi nggak progresif. Karena mobil ini untuk tahun 2011 kayaknya emang pajaknya sekitar 3 jutaan sih, gitu. Karena kan masih tahunnya di atas 2010, pasti pajaknya sekitar 3 juta. Oke, itu aja. Tadi Om lupa infoin pajak, soal pajak, karena pasti banyak pertanyaan, berapa sih Nissan Juke pajaknya? Jadi udah Om kasih tahu semua, mulai dari interior, eksterior, dan engine. Oke, itu aja dari Om Glo. Salam otomotif. You get me from my better side. I wanna push you back, but that's all you want.